Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Apa kabar hari ini? Miss harap semuanya dalam keadaan baik. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan melalui pujian kita di pagi hari ini. Kita berkomitmen mengikuti Yesus selama hidup kita. Ikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar. Maukah sekarang kau ikut Yesus? Maukah sekarang kau ikut Yesus? Maukah sekarang kau ikut Yesus? Selamanya, selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati di pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami memiliki hati yang mau dengar-dengar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hadirlah dalam setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ikut Tuhan, maka jalan kita pun akan damai. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh daya-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari anak-anak, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan sepanjang hari yang kami lalui. Hingga pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kami, Tuhan, pakai, biarlah melalui firman Tuhan, kami boleh memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, jadikan kami murid yang mengikuti Yesus sebagai juru selamat kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan meneladani kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah roh Tuhan hadir di setiap hidup kami, sehingga melalui firman Tuhan kami boleh mengerti dan mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan buat kita pagi hari ini dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 48. Miss akan bacakan dari ayat 35 sampai 37. Beginilah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Firman Tuhan buat kita pagi hari ini dengan tema Yesus memanggil murid-muridnya. Dari firman Tuhan yang Miss bacakan, bagaimana respon kedua murid
ketika melihat Yesus, mereka pergi mengikut Yesus. Anak-anakku, pernahkah engkau mendengar lagu yang berjudul "Dengar Dia Panggil Nama Saya"? Lagu ini sangat populer. Bukan tidak mungkin banyak di antara kita dapat menyanyikannya. Mari kita bersama menyanyikan lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, saya senang jadi anak Tuhan. Oh giranglah. Sebagai seorang guru, Yesus yang berinisiatif memanggil orang-orang menjadi murid-muridnya. Oleh karena panggilannya itu, seseorang dilayakkan menjadi murid-murid Yesus. Kalau seseorang boleh menjadi muridnya, bukan karena ia memiliki kemampuan-kemampuan khusus, atau orang itu memiliki minat khusus. Hari ini kita boleh menjadi pengikut-pengikutnya karena dia memanggil kita menjadi murid-muridnya karena pilihan kasih-Nya. Yesus adalah anak domba Allah. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Kristus, mereka datang dengan kesadaran bahwa Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan mereka adalah domba Allah yang mengikuti akan gembala yang memimpin mereka. Ketika Tuhan Yesus menanyakan Andreas dan Simon, "Apakah yang kamu cari?" Sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengajak dan membawa mereka kepada sesuatu yang lebih dalam, berbicara hal yang lebih luas, lebih rohani, karena banyak orang yang mengikuti Yesus dengan motivasi yang salah. Andreas adalah yang pertama menjadi murid Yesus, kemudian ia mengajak Simon Petrus dan lalu membawanya ke hadapan Yesus. Itulah kedua murid yang pertama mengikut Yesus. Lalu masih ada yang lain. Filipus yang lain juga membawa Nathanael. Tidak ketinggalan, Yakobus dan Yohanes juga menjadi murid Yesus. Sehingga jumlah seluruhnya 12. Anak-anak, Alkitab mencatat masih ada kelompok murid lain yang berjumlah 70 orang. Seorang murid harus bisa menjawab, siapakah Yesus itu? Sang Guru Agung? Mereka harus mengenal Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan mereka. Setiap murid harus membuat pengakuan secara benar dan pribadi. Anak-anak, apakah yang kita cari dalam mengikut Tuhan? Lalu, apa tugas utama dari seorang murid? Tentunya yang pertama harus mereka pahami, yaitu seorang murid mengikuti sang guru. Jadi, tugas utama dari seorang murid mengikut sang guru. Seorang murid tidak hanya duduk di kaki Yesus dan mendengarkan
pengajarannya. Mendengarkan pengajaran sang guru memang adalah bagian kewajiban seorang murid. Tapi ada tindakan lanjut yang harus dikerjakan, yaitu dengan ketaatan mengikut Yesus. Mengikut jalan hidupnya yang adalah jalan hidup sang guru. Kita hanya dapat mengenal Yesus dengan jalan mengikut Dia dengan taat. Anak-anak, siapakah kita? Biarlah kita juga boleh datang kepada Tuhan, karena Dia yang memiliki otoritas bagi kita. Anak-anak, setiap kita memiliki latar belakang yang berbeda, pengalaman berbeda, talenta dan cara berpikir yang berbeda. Ada kemampuan yang berbeda. Tuhan ingin membentuk hidup kita masing-masing sebagai satu anggota tubuh Kristus yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Biarlah kita boleh datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, bentuklah aku, jadikan diriku sebagai apa yang Engkau inginkan. Anak-anakku, hanya jika kita mengikut Yesus, kita baru dapat mengenal guru kita. Murid Yesus juga belajar mengambil bagian dalam pekerjaan Yesus. Dalam kitab Injil, Yesus berkata, Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Kita melihat di sini murid-murid yang pertama segera mulai mengajak yang lainnya kepada sang guru, yaitu Yesus Kristus. Andreas membawa Simon dan Filipus membawa Nathanael atau Bartolomeus. Segera setelah kita mendapatkan Yesus dan jalan hidupnya, kita juga berkewajiban memanggil yang lainnya dan memperkenalkan mereka kepada Yesus. Kita berharap mereka sama-sama menerima jalan dan hidup Yesus. Anak-anak, sang guru kita adalah Yesus Kristus. Kristus memanggil kita untuk tinggal bersamanya, agar kita lebih mengenal Yesus dan semakin sadar untuk melakukan kehendak-Nya. Pengenalan kita akan Yesus yang terlebih kesediaan kita dalam melakukan kehendak-Nya adalah hal yang sangat penting untuk mencapai aktualisasi diri, yakni menjadi manusia yang sejati. Anak-anak, Yesus bukan hanya memanggil kita menjadi murid-murid-Nya, tetapi juga melalui kita, Tuhan Yesus memanggil orang lain untuk menjadi murid-murid-Nya. Dialah yang memanggil, kita dipanggil mentaatinya dan mengikuti Dia, lalu memanggil orang lain untuk mengikuti Dia. Mengambil bagian dalam pekerjaannya merupakan hal yang menyenangkan Tuhan kita. Dia akan membuat murid-Nya menjadi penjala-penjala manusia. Anak-anak, kita beri hidup kita untuk menjadi pengikut Kristus. Demikian firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah disampaikan.
Tuhan Yesus, tolong setiap kami agar kami memiliki hati lebih sungguh-sungguh sehingga kami menjadi murid-murid-Mu yang mengikuti Engkau, yang mentaati setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah kami memiliki hati lebih sungguh-sungguh lagi hanya untuk memuliakan Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami hari ini, biarlah Tuhan menyertai kami, mampukan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Romans 1:17. For the righteousness of God is revealed in the gospel from faith to faith. Just as it is written, the righteous by faith will live.